Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembicaraan kita tentang profil skor UTBK SBMPTN SMA Negeri 1 Garut tahun 2022. Nah, untuk saat ini kita coba melihat profil skor UTBK siswa SMA 1 Garut yang lulus ke Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Ini juga perlu kita analisa, perlu kita tahu juga informasi yang berkenaan dengan skor UTBK. Untuk ini juga disampaikan dalam rangka persiapan Anda untuk daftar ke jalur SNBT 2023. Di data BK yang lulus ke Universitas Siliwangi ini ada beberapa siswa dan kebanyakan yang lulus UTBK ke Unsil ini atau Universitas Siliwangi ini kebanyakannya berada di pilihan kedua, ya. Berada di pilihan kedua. Ini juga bisa memberikan satu pembelajaran kepada saya. Oh, ternyata SMA 1 juga ada yang minat ke Unsil, namun memang pilihannya di pilihan kedua. Baik, kita coba perhatikan contoh-contoh skor UTBK yang lulus ke Unsil. Nah, namun di video sebelumnya kita sudah menyinggung tentang Unsil ini, ya. Ada yang pilihan pertamanya yang ke ITB, pilihan duanya ke Unsil. Namun siswa lolos di pilihan pertama ke ITB seperti yang dibahas di video sebelumnya atas nama Dulang dengan rata-rata skor di 668,57. Tapi dia lolos di ITB, pilihan duanya Unsil. Kemudian juga atas nama Anida juga pilihan duanya ke Unsil ngambil informatika, tapi lolos ke ITB jurusan manajemen pilihan pertama. Nah, yang lolos di pilihan 2 ke Unsil ini ada 4 siswa contohnya, ternyata semuanya lulus di pilihan 2. Seperti yang pertama atas nama Isma Nur Fauzia, ya. Isma ini asal dari kelas 12 MIPA 5. Dia memilih pilihan pertamanya ke ITB, jurusan atau fakultas yang diambil Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumian FTIB. Dan dia lolos di Universitas Siliwangi ngambil jurusan Pendidikan Matematika. Nah, kita lihat bagaimana skor yang diperolehnya. Untuk kemampuan penalaran umum di angka 531,14. Untuk pemahaman atau kemampuan memahami bacaan dan menulis di angka 529,78. Kemudian pengetahuan dan pemahaman umum di angka 489,24. Kemudian pengetahuan kuantitatif di angka 616,94. Dan di rata-rata semuanya, rata-rata tes potensi skolastik atas nama Isma ini di angka 541,78. Jurusan matematik Unsil ini, jurusan pendidikan matematik ini ternyata skornya yang diterima ke Unsil ini skornya di atas angka 500. Tepatnya untuk Isma ini di angka rata-rata 541,78. Ini bagi Anda yang mau jadi guru matematik, ya, ataupun jurusan pendidikan matematik, kenapa tidak ini menjadikan pilihan Anda untuk di pilihan kedua Universitas Siliwangi Tasik. Ini Universitas Siliwangi Tasik ini relatif secara geografis relatif baru perguruan tingginya dan relatif dekat dengan Kabupaten Garut. Ya, kenapa tidak, ya, menjadi pilihan Anda. Kemudian contoh yang kedua yang diterima di Unsil pilihan kedua dengan jurusannya Pendidikan Masyarakat, ini atas nama Muhammad Rizky Dwi Andika. Muhammad
Rizky Dwi Andika ini berasal dari kelas 12 MIPA 7 ya. 12 MIPA 7. Pilihan pertamanya Universitas Pendidikan Indonesia, ngambil bimbingan dan konseling ya. Ngambil bimbingan dan konseling. Ternyata di pilihan pertama UPI, Muhammad di sini tidak bisa lulus dengan jurusan bimbingan dan konseling, dan lulusnya di Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi. Berapa skor UTBK-nya, terutama yang skolastiknya? Ternyata di angka kemampuan penerapan umum di angka 567, kemampuan memahami bacaan dan menulis di angka 549, pengetahuan dan pemahaman umum di angka 508, pengetahuan kuantitatif di angka 456, dirata-ratakan di angka 520. Jadi rata-rata skor nilai tes potensi skolastik atas nama Muhammad Rizky 520 dan diterima di pilihan 2 Universitas Siliwangi Tasik di jurusan Pendidikan Masyarakat. Ini juga Unsil ternyata tetap di posisi skor di atas 500 ya. Jurusan Pendidikan Masyarakat tadi sebelumnya adalah Pendidikan Matematika pun di atas 500. Baik, selanjutnya contoh yang ketiga atas nama Azizah Salsabila Putri. Azizah berasal dari kelas 12 MIPA 8. Pilihan pertamanya Azizah ini memilih Universitas Veteran Negeri Jakarta ya, UPN Veteran Jakarta. Jurusan pilihannya pendidikan kedokteran dan tidak lolos di UPN Jakarta, lolosnya di Unsil ngambil Kesmas ya, ngambil jurusan kesehatan masyarakat. Ini satu jurusan Kesmas ini jurusan yang relatif baru di Indonesia ini, dan tentu untuk masa depannya memiliki peluang yang luar biasa, peluang yang ya untuk ke dunia kerja karena masih relatif baru pasti banyak dibutuhkan. Dan Kesmas ini yang Bapak tahu bukan hanya milik Dinas Kesehatan, namun Kesmas ini adalah profesi di semua bidang departemen ya. Bahkan di perusahaan-perusahaan manufaktur apapun itu perlu tenaga kesehatan masyarakat, terutama biasanya di bagian divisi K3-nya biasanya oleh Kesmas. Dan tentunya harusnya kepala puskesmas di Indonesia harus dipimpin oleh seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat. Skor Azizah ini terdiri dari kemampuan penerapan umum di angka 523,03, kemampuan memahami bacaan dan menulis di angka 557,32, pengetahuan dan pemahaman umum di 705,09, pengetahuan kuantitatif di angka 465,09. Sehingga dirata-ratakan skor skolastik Azizah ini di angka 562,63. Dan ternyata dengan skor rata-rata 562,63 ini, Azizah tidak lolos di pilihan pertama kedokteran UPN Jakarta dan bisa diterima di Unsil Kesehatan Masyarakat. Lagi dan lagi Unsil ini tetap bertahan di angka skor skolastik di atas 500. Baik, sehingga di angka 500 ini memang sungguh berat kalau mau masuk ke perguruan tinggi negeri kedokteran, walaupun level perguruan tingginya bukan level perguruan tinggi di level 1, mungkin masuknya ke level 2 ataupun 3, tapi tetap ternyata kedokteran ini persaingannya tetap ketat sehingga harus membutuhkan skor UTBK yang bisa bersaing. Ya, di referensi di awal-awal memang amannya di angka 700. Ya, itu contoh Azizah yang diterima ke Unsil jurusan Kesehatan Masyarakat. Baik, selanjutnya contoh selanjutnya yang diterima ke Unsil pilihan kedua atas nama Salsabila Nazifah, asal kelas 12 MIPA 1 ya.
Dia keterima ke perguruan tinggi negeri pilihan 2 Universitas Siliwangi, jurusan pilihannya ilmu gizi ya. Diterima di pilihan 2-nya ilmu gizi dengan skor UTBK yang terdiri dari kemampuan penalaran umum di angka 669,28, kemampuan memahami bacaan dan menulis di angka 387,05, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum di angka 580,04, kemudian pengetahuan kuantitatif di angka 658,38, dan di rata-rata skor tes potensi kualifikasinya di angka 573,69. Nah, itu Salsabila. Tapi pilihan pertamanya di sini Salsabila tidak menuliskannya ya, tidak mengisinya data di Google Form-nya. Dia hanya menuliskan pilihan kedua, keterima yang pilihan 2. Jadi ini untuk ilmu gizi memang mendekati skor di angka 600 ya, tepatnya di 573,69. Oke, baik, selanjutnya rata-rata kalau kita lihat rata-rata skor skolastik UTBK yang lulus ke Universitas Siliwangi ini, kalau kita dari empat orang ini kita bisa mengambil rata-rata di kemampuan rata-rata kemampuan penalaran umum di angka 572,61, rata-rata kemampuan memahami bacaan dan menulis 514,43, rata-rata pengetahuan dan pemahaman umum 558,07, rata-rata pengetahuan kuantitatif di 530,48, dan rata-rata semua aspek skolastik ya dari 4 orang yang lulus itu di angka 548,71. Nah, jadi dari data ini bisa diambil kesimpulan siswa SMA 1 yang diterima di Unsil Tasikmalaya pilihan kedua skornya berada di angka lebih dari 500, tepatnya di 548,71 ya, dan di bawah 600 ya, di bawah 600. Nah, Bapak juga mencatat bukan hanya yang lulus, juga yang tidak lulus. Nah, ada siswa yang daftar ke Unsil pilihan 2 namun tetap tidak lulus. Ini atas nama Gilang Permana ya, asa 12 IPA 7. Pilihan pertamanya Unpad, ambil agribisnis, dan pilihan 2-nya Unsil agribisnis juga. Ternyata skornya pun tidak lulus karena skornya dari rata-rata semua di angka 440,91 ya, memang di bawah 500 ini. Rata-ratanya di bawah 500, bahkan semua skor setiap aspek kebanyakan di bawah 500 kecuali pengetahuan kuantitatif yang diperoleh oleh Gilang di angka 609,38. Kemudian yang tidak lulus juga atas nama Hani Nur Anissa pun tidak lulus ke Unsil, ngambil jurusan ilmu gizi. Nah, pilihan ke-1-nya IPB ilmu gizi. Ini sudah dibahas di video sebelumnya, terutama di skor IPB ya. Nah, skornya di angka rata-rata semuanya 465,03. Unsil tidak lolos. Ternyata skor Unsil di bawah 500, ilmu gizi tidak lolos. Nah, itu skor-skor yang ada di data bimbingan konseling, terutama skor UTBK skolastik yang lulus ke Unsil. Jadi kesimpulannya ternyata Unsil bisa menjadi pilihan kedua bagi Anda, terutama jurusan-jurusan yang ada di Unsil yang tentu jurusan itu Anda minati juga. Kenapa tidak Anda pilih di pilihan kedua? Ya tentu kalau dijadikan pilihan pertama akan lebih berpeluang lebih tinggi ya ke Unsil. Nah, bagi Anda yang memang punya minat yang kuat ke Unsil untuk jadi pilihan pertama, mungkin peluangnya akan lebih besar. Tentu di angka skor UTBK-nya targetnya di atas 500 ya, di atas 500 skornya rata-rata. Demikian informasi tentang skor skolastik Unsil 2022.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.